komunitas belajar dalam sekolah atau saya singkat sebagai KBS. Apa sih itu komunitas belajar? Ada 3 agenda besar yang ingin saya bagikan pada kesempatan di malam hari ini, yaitu pertama-tama kita sendiri akan menyamakan persepsi. Kenapa harus ada KBS? Sebagai strategi penyelesaian untuk meningkatkan salah satunya literasi dan numerasi itu. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan komunitas belajar dalam sekolah itu terhadap keberpihakan kepada peserta didik murid. Ibu Bapak sekalian, ketika bicara PMM, Platform Merdeka Mengajar, maka itu menjadi sarana. Dan bahkan saya nanti akan menyebutkannya sebagai salah satu sarana di dalam kita menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Nanti istilah komunitas belajar dalam sekolah itu sendiri bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk ada. Tetapi kalau Ibu Bapak masuk di dalam referensi, ada yang disebut dengan Professional Learning Community atau PLC. Pak Dufour ini menyebutkan bahwa PLC atau KBS adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan, saya menyingkatnya sebagai PTK, yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin, tapi dengan tujuan yang jelas dan terukur. Untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar peserta didik. Karena saya memang dari awal berniat meningkatkan kompetensi saya. Dan yang kedua, Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalamnya ada budaya belajar bersama dan berkelanjutan. Budaya belajarnya bukan sendiri, budaya belajar itu sendiri, bersama-sama, tidak sendiri, dan berkelanjutan, enggak angin-anginan. Nah, Ibu Bapak sekalian, di dalam komunitas belajar dalam sekolah ini, terjadilah interaksi dan kolaborasi antar komunitas. Maksudnya apa? Di dalam satu sekolah, apalagi di SMA, mungkin gurunya lebih dari 30 orang. Karena ada guru mal, ada walas misalnya. Masing-masing tentunya punya fokus sendiri di dalam belajarnya. Dan masing-masing bisa kemudian di dalam sekolah tersebut bisa saling menguatkan. Artinya ada proses ngobrolnya, ada proses berbaginya, ada proses bekerja samanya. Supaya apa? Supaya bisa belajar terus-menerus kembali. Yang keempat, Ibu Bapak sekalian, ada 6 tujuannya. Bapak Ibu, yang menarik nih, ketika kemudian kita belajarnya di dalam lingkungan sekolah kita, yang pertama muncul adalah rasa percaya terlebih dahulu. Saya percaya kepada rekan belajar saya. Dan saya bisa mengatakan dengan terbuka, aduh, saya kurang mengerti mengenai asesmen diagnostik. Mari kita belajar sama-sama yuk. Bapak Ibu, ketika kita belajar bersama-sama, dan kemudian kita bertumbuh, bertambah kompetensinya, maka rasa percaya diri itu akan tumbuh juga. Yang kelima, Ibu Bapak, tentunya seperti yang tadi, alasan yang pertama, ketika kita meningkatkan kompetensi, tadi di slide yang apa itu PLC, balik lagi, harus kembali ke pekerjaan sehari-hari. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang aktif menggunakan platform Merdeka Mengajar, maka kata refleksi ini sudah ada di platform, di setiap modul. Dan bukan hanya ada di setiap modul, bahkan sudah ada modul refleksi yang
secara khusus. Kenapa hasilnya seperti itu? Bagaimana saya bisa naik lagi, lebih baik lagi, growth mindset, pola pikir bertumbuh terus-menerus digunakan karena kita pembelajar sepanjang hayat. Dan ketika kita menjalankan komunitas belajar dalam sekolah ini, saya memulai dari saya misalnya membuka modul di PMM, saya ingin belajar sesuatu, saya mengajak teman, kemudian membentuk tim kerja bersama dengan beberapa orang, kelompok, bahkan sudah ada sebetulnya di dalam sekolah selama ini, dan kemudian bersama semua pemangku kepentingan sekolah. Nanti saya akan sampaikan juga ini kaitannya dengan KSP. Kenapa kemudian komunitas belajar ini berkaitan dengan PTK? Bahkan kepala sekolah ikut tidak. Karena yang ingin kita bangun, seperti tadi yang saya sampaikan, budaya belajar. Ketika budaya belajar itu bertumbuh, maka yang akan kita lihat adalah ekosistem. Kembali lagi Ibu Bapak, komunitas belajar dalam sekolah bukan program. Bukan sekedar, oh hari apa program. Bukan. Bukan juga supaya terdaftar di PMM. Bukan. Komunitas belajar dalam sekolah dibangun untuk membangun budaya belajar berkelanjutan agar kita semua menghasilkan ekosistem kumpulan banyak saya yang belajar. Yuk kita lanjut lagi. Karena itu Ibu Bapak sekalian, di dalam proses KBS di tempat kerja, di Sapen kita, seluruh warga PTK di sekolah dianggap sebagai bagian dari komunitas belajar dalam sekolah. Ketika menyampaikan materi ini di BBGP di Jawa Tengah, saya bercerita bagaimana memanfaatkan perpustakaan. Oh, Bu, mau mengajar apa, Bu? Mau mata pelajaran topiknya mau apa, Bu? Modul ajar apa? Oh, kalau begitu nanti saya akan siapkan buku-buku ini ya, Ibu. Karena di buku ini ada materi ini, di buku ini ada materi yang ini. Pustakawan yang baik akan mengetahui isi buku yang di perpustakaan dan membantu mendukung guru-guru supaya proses pembelajaran ke murid bisa jadi lebih baik. Itu cuma salah satu contoh. Karena itu Ibu Bapak sekalian, seluruh PTK menerima tanggung jawab kolektif. Kolektif ya, bersama-sama ya, atas keberhasilan setiap peserta didik, setiap murid kita. Jadi bukan hanya ada gupresnya. Jadi kalau misalnya ibu bapak misalnya mendapatkan penghargaan, misalnya berterima kasihlah juga kepada laporan TU dan pustakawan karena mereka juga ikut menunjang keberhasilan ini. Dan mereka pun sebaliknya, kita semua siap untuk menyumbangkan masing-masing kekuatan kita untuk mencapai hasil yang baik. Hasil yang baik buat siapa? Untuk murid. Balik lagi ya, untuk murid. Itu secara singkatnya. Bagian kedua, ini yang lebih panjang lagi. Karena kita akan lebih mempelajari lagi, emang kenapa sih mesti ada komunitas belajar dalam sekolah? Itu karena programnya Mas Menteri aja begitu? Gitu. Bapak Ibu, bukan. Seperti tadi yang disampaikan, bukan karena menterinya, bukan karena kurikulumnya, tetapi karena kita ingin membangun budaya belajar itu sendiri. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya akan langsung di sini. Kalau kita mengandalkan BIMTEK yang sifatnya kemudian berkumpul di satu tempat dan disediakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah
maupun satker dari Kemendikbudristek seperti Balai Besar Guru Penggerak misalnya, waktunya belum tentu pas. Dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dari satu kabupaten ke kota yang lain, belum tentu pas. Mungkin ada guru yang, aduh, di sini sedang kegiatan ini, aduh, di sini sedang ada kegiatan ini. Yang kedua, materinya mungkin seragam. BIMTEK mengenai diferensiasi, misal ya, BIMTEK mengenai KOSP, misalnya. Padahal kebutuhan saya bisa saja berbeda. Materi KOSP saya sudah biasa. Di sekolah saya sudah biasa mengembangkan kurikulum operasional sendiri, misal. Tapi mungkin karena BIMTEK yang adanya seragam, kita tidak dapat memilih. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, kalau kita bicara mengenai model pelatihan, saya merujuknya ke salah satu model, yaitu yang disebut dengan Kirkpatrick Evaluation Model. Di sana tuh jarang sekali pelatihan yang didesain sampai level ketiga. Apa itu? Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikannya lebih lanjut. Yang pertama tuh gini, keren, itu respons. Respon. Oh, materinya, oh iya sesuatu yang baru. Oh, PPT-nya bagus warnanya. Misalnya ya Ibu Bapak. Jadi sampai di level emosi saja. Ya sudah, begitu selesai BIMTEK, ya sudah. Ya bahannya keren, bagus, menarik, seru. Oh banyak humornya, narasumbernya, misalnya. Sudah. Yang kedua itu kekompetensi. Menambah ilmu pengetahuan. Ibu Bapak, kalau misalnya seminar seperti ini saya harus mengatakan yang saya buat hanya bisa mencapai ke level 2 saja, yaitu menambah pengetahuan Ibu Bapak sekalian. Menambah pengetahuannya pun mungkin terbatas karena kita bicara hanya 90 menit. Level yang ketiga yang diminta adalah mengubah perilaku dari si pembelajar itu sendiri. Nah, pelatihan yang 3 hari, pola 32, pola 43, atau bahkan pola 54, atau misalnya yang pola 10 hari, seperti yang Ibu RK ikuti di School Leadership Workshop misalnya, Bapak Ibu jarang sekali bisa sampai mengubah ke perilaku. Level 3 itu level perilaku. Itu sebabnya mengapa kemudian pendidikan guru penggerak didesain sampai 9 bulan, bahkan yang sekarang ini mungkin 6 bulan, karena kami mendesainnya sampai perubahan perilaku. Dengan komunitas belajar dalam sekolah, itulah yang disasar. Kenapa? Karena ibu bapak sendirilah yang akan menentukan kecepatannya. Nah, itu. Sementara itu juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajarnya sendiri-sendiri, atau tidak terstruktur, tidak masuk di dalam jam kerja kita juga, kita seringkali dianggap bahwa belajar itu bukan bagian dari bekerja itu sendiri. Padahal mungkin itu juga bagian dari kita ya Bapak Ibu. Tusi dari pendidik ya salah satunya belajar merupakan bagian dari bekerja. Dan ketika kita belajarnya sendiri-sendiri, belum tentu dikaitkan dengan kinerja, penilaian kita, lakib-sakibnya itu. Nah, karena itu Ibu Bapak, ketika kita membuatnya di dalam komunitas belajar dalam sekolah, dimasukkan ke dalam bagian bekerja, kita dan kemudian hasil belajarnya kemudian diterapkan di kelas, maka para kepala sekolah dan para pengawas bisa mengaitkannya dengan kinerja. Loh, kamu kan bukannya udah belajar? Bukannya kamu menerapkan? Nah,
bisa ditanya, loh, bukannya kemarin ini kamu sudah belajar berapa lama? Bukankah kamu sudah belajar dengan topik ini? Bagaimana kamu menerapkannya? Bagaimana dengan perubahan yang terjadi di murid-murid? Ibu bapak bisa mengaitkannya dengan kinerja. Nah, saya akan secara singkat menyebutkan hal ini. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan BIMTEK saja, waktunya nunggu tadi, waktu belum pas, materinya seragam, dan tentunya tidak akan pernah bisa tercukupi baik dari APBD maupun APBN karena jumlah guru belum PTK yang besar seluruh Indonesia. Saya tidak tahu ada berapa jumlah guru di Provinsi Jawa Tengah dari mulai PAUD sampai dengan ke SMA. Bayangkan mengenai hal itu. Karena itu kita akan masuk ke alasan selanjutnya. Mengapa komunitas belajar? Bapak Ibu seperti yang tadi, saya tidak akan pernah bosan-bosan supaya terus ini yang teringat, terus terngiang, terus di Ibu Bapak sekalian. Bapak Ibu ketika kita belajar, belajar ini perhatikan, belajar ini bukan studying. Kalau teman-teman melihat di dalam bahasa Inggris, ada dua kata yang digunakan. Study dan learn. Belajar di sini adalah learning. Sama seperti anak-anak kita belajar berdiri, bukan pakai baca buku untuk berdiri. Belajar makan dengan menggunakan sendok dan enggak belepotan. Itu bukan studying. Coba ibu bapak sekalian yang belajar naik motor atau naik sepeda pada waktu dulu. Baca buku kah? Studying lebih dahulu? Atau learning? Langsung praktik. Nah, itu ibu bapak. Learn. Gitu ya. Di dalam learn ini tentunya bisa study. Mempelajari sesuatunya. Ada study. Learning inilah yang akan memunculkan tindakan berkelanjutan. Sudah bisa sepeda roda 3, coba sepeda roda 2, coba sepeda mini, coba sepeda yang sudah agak besar, coba sepeda yang seperti sirkus, misalnya ibu bapak, misalnya. Menunjukkan tindakan berkelanjutan, ingin belajar terus-menerus dan ingin tahu yang terus-menerus. Kenapa? Karena terasa kebermanfaatannya. Kenapa? Karena saya yang memilih topiknya. Ini ya Ibu Bapak yang kedua. Memastikan tingkat belajar yang lebih tinggi seperti ilustrasi sepeda yang tadi. Dan di dalamnya perlu belajar secara kolaboratif. Ibu Bapak, selama masa pandemik ini, saya sangat bersyukur mempunyai teman-teman 30-an orang, bahkan beberapa belum pernah saya temui secara langsung yang belajar daring. Jadi selama, berarti ya, sejak pandemi lah ya, September 2020, sudah 4 topik kami belajar terus-menerus setiap Jumat. Jadi saya menyebutnya kelas Zoomatan, karena belajar setiap hari Jumat melalui Zoom. Belajar terus-menerus, komunitas praktisi yang kemudian di topik terakhir saya buatnya sebagai komunitas belajar dalam sekolah. Setiap orang di dalam kelompok saya mengambil tanggung jawab kolektif. Nah, yuk kita simpulkan terlebih dahulu. Kalau semua murid ingin belajar, maka mereka, orang-orang dewasa,
yang menyebut dirinya sebagai pendidik. Dan ibu bapak ada di ruangan ini sebagai pendidik. Tentu kita sendiri pun, seperti Ki Hajar Dewantara sampaikan, Suntulodo, menjadi teladan untuk pembelajar sepanjang hayat terlebih dahulu. Itu sebabnya ibu bapak mengapanya itu, ya karena kita pembelajar. Saya tidak akan pernah lupa, mungkin lebih dari 1 dekade lalu, seseorang pernah mengatakan, seorang yang berhenti belajar tidak berhak mengajar. Aduh, ibu bapak, itu betul-betul menampar saya dan terus-menerus saya ingat. Selama hampir 3 tahun ini, saya dalam tanda kutip mendampingi di Ditjen GTK. Yang terjadi adalah saya mendapatkan teman-teman belajar. Saya sangat bersyukur belajar bersama-sama pun terjadi di lingkup kementerian. Ini kami ini baru penutupan untuk program kepemimpinan, Leadership Development Program. Siapa yang ikut? Semua kepala UPT belajar bersama-sama. Kalau murid-murid saya di SMA dalam 1 tahun itu harus selesai mungkin, 12 buku kali ya. 1 tahun kemarin saya selesai berapa buku ya belajar ya demi mereka ya. Terus kalau memang saya belajar, apa ya yang mendasari pengambilan keputusan itu? Sehingga saya belajar materi tertentu. Oh, apakah karena ada IKM? Maka saya mengambil materi itu, misalnya. Ketika masuk di PMM, saya mengambil materi itu, kenapa? Berapa lamakah saya belajar? 3 bulan? 6 bulan? 1 minggu? 1 tahun? Dengan siapa saya belajar? Sendiriankah? Ngajak teman? Ada komunitas belajarnya kah yang saya miliki? Dengan cara apa? WhatsApp group kah? Kumpul setiap minggu kah? Mengalokasikan waktunya? Atau ini juga karena keinginan sendiri diajak teman? Atau diinstruksikan atasan karena perlu naik jenjang? Iya, ya. Saya belajar selama ini buat apa ya jadinya ya? Kalaupun saya belajar ya. Ibu Bapak, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi pemantik ketika kita mau menjalankan kelas belajar. Untuk apa ya saya belajar? Jadi balik lagi Ibu Bapak ke yang tadi, mengapa perlunya komunitas belajar? Buat apa ya saya belajar ya? Benar nggak ya saya belajar untuk murid ya? Benar nggak ya bahwa saya belajar ini yang saya butuhkan? Atau yang saya inginkan? Bedakan antara need dan want di dalam belajar. Dan ada 5 elemen wajib di dalam menjalankan komunitas belajar dalam sekolah ini. Pak, yang pertama, kenapa makanya KBS dengan kaitannya dengan keberpihakan? Bapak Ibu, fokus pada pembelajaran. Bukankah tujuan dasar dari sekolah adalah untuk memastikan murid-murid kita mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik? Ibu Bapak, perhatikan. Untuk apa saya datang dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, sampai jam 4 sore, 5 hari,
kali berapa minggu, kali 3 tahun, kalau kemudian itu sia-sia. Seorang teman mengatakan, pastikan jangan buang umur murid Anda. Wih, keras sekali. Betul Ibu Bapak. Tujuan dari KBS adalah untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas. Dan Ibu Bapak, keberhasilan murid-murid kita di masa depan ini bergantung kepada kita. Seberapa efektifkah Ibu Bapak dan saya untuk bisa mendampingi dan memberikan layanan ini. Fokus pada pembelajaran. Jadi ingat ya, ketika mau membuat KBS, yang kedua, sekali lagi bersama-sama. Karena yang mau kita bangun itu adalah ekosistem dan budaya. Ibu Bapak, ada satu pepatah yang bagi saya tuh nempel sekali. Saya seorang yang suka jalan kaki. Dan ketika berjalan, saya suka berjalan cepat, Ibu Bapak. Dan ketika naik gunung bersama dengan teman-teman, saya diajar untuk berjalan bersama. Ada pepatah mengatakan, if you want to walk fast, walk alone. Kalau Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. If you want to walk far, kalau Anda ingin berjalan jauh, walk together. Berjalanlah bersama. Tadi ya Ibu Bapak, karena tujuannya bukan instan, karena tujuan yang ingin kita capai itu adalah masa depan murid kita, karena yang ingin kita capai itu bukan pohon toge, tanaman toge atau tomat, kita perlu berjalan bersama. Nggak boleh sendirian, nggak boleh loner. Berjalan bersama. Dan yang ketiga, orientasi pada hasil, pada bukti Ibu Bapak. Jadi orientasinya perhatikan, karena itulah ada asesmen diagnostik, karena itulah ada diferensiasi, karena secara sistematis kita perlu belajar, balik lagi ke kelas. Belajar, balik lagi ke kelas. Orientasi ke hasil. Apakah ketika saya belajar, murid saya bisa belajar dengan lebih baik? Sama. Yuk masuk ke 5 sekarang. Wajib kolaboratif. Itu Bapak Ibu mungkin, berapa kali diomongin. Betul Ibu Bapak, ketat. Dan yang kedua, Bapak Ibu seperti tadi disampaikan di dalam pembukaan, kurikulum memang bisa mungkin berganti dan tidak apa-apa. Kalau 5-10 tahun kemudian berganti, karena kita zaman berganti. Tidak apa-apa. Tetapi bagaimana komunitas belajar ini ketika belajar kemudian menerapkan kurikulum yang terjamin dan layak, capaian pembelajaran, percapaian pembelajaran. Nama CP ini bisa berganti di kurikulum selanjutnya, Ibu Bapak. Dan lagi-lagi ya, ketika belajar, kembali lagi, diterapkan dan memantau hasil pembelajarannya. Jadi yang nomor 3 ini formatif, yang keempat ini kemudian sumatifnya, untuk kemudian nanti masuk perlu melakukan perubahan, mengintervensi, atau jalan terus. Bapak, ada yang perlu diintervensi, ada yang perlu jalan terus. Nah, Ibu Bapak, ketat atau malah 80 ini. Ya, oke, Ibu Pak Sarja. Sebentar lagi. Kalau gitu saya akan cepat ya. Ini saya lewati saja, ketat dan longgar. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Saya hentikan sampai di sini.